Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS saya, tugas UAS Jaringan Komputer 1. Sebelum saya mempresentasikan tugas UAS saya, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama Angga Reza, NIM 1917-236, dari jurusan Teknik Elektro, kelas IP 2B. Dosen pengampu Ibu Maria Ulfa, MM, MKom. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS saya mengenai judul lapisan fisik jaringan. Sebelum saya menjelaskan satu persatu, alangkah baiknya saya menjelaskan apa-apa saja yang saya bahas dalam presentasi ini. Yang pertama, yang saya bahas mengenai tujuan lapisan fisik. Di bahasan kedua, saya akan menjelaskan karakteristik lapisan fisik. Pembahasan ketiga, menjelaskan mengenai kabel tembaga. Yang keempat, mengenai pembahasan kabel OTP. Langsung saja ke pembahasan yang pertama. Tujuan lapisan fisik. Lapisan fisik adalah lapisan pertama dalam model referensi jaringan OSI. Lapisan ini merupakan lapisan terendah dari 7 lapisan lainnya. Lapisan ini mendefinisikan antarmuka dan mekanisme untuk meletak bit-bit data di atas media jaringan yang meliputi kabel, radio, ataupun cahaya. Koneksi jaringan lapisan fisik ini dapat berkabel ataupun nirkabel, tergantung pada pengaturan jaringan tersebut. Tujuan lapisan fisik. Tujuan lapisan fisik, poin yang pertama ialah mengangkut bit di seluruh media jaringan. Poin yang kedua, menerima bingkai lengkap dari data link layar dan mengkodekannya sebagai serangkaian sinyal yang ditransmisikan ke media lokal. Yang ketiga, perangkat berikutnya di jalur ketujuan menerima bit dan merangkum kembali bingkai, lalu memutuskan apa yang harus dilakukan dengannya. Pembahasan kedua mengenai karakter lapisan fisik. Standar lapisan fisik membahas 3 bidang fungsional. Fungsi yang pertama, komponen fisik. Komponen fisik adalah perangkat keras, media, dan konektor lainnya yang mengirimkan sinyal yang mewakili bit. Poin yang kedua, encoding, dapat diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan sumber untuk menerjemahkan pikiran dan ide-idenya ke dalam suatu bentuk yang dapat diterima oleh indera pihak menerima. Encoding dalam proses komunikasi dapat berlangsung satu kali maupun berkali-kali. Poin ketiga, signaling, adalah penggunaan sinyal untuk mengendalikan komunikasi. Hal ini dapat merupakan pertukaran informasi mengenai pembentukan dan pengendalian sirkuit telekomunikasi dan pengolahan jaringan. Karakter lapisan encoding. Poin yang pertama, pengkodean mengubah aliran bit menjadi format yang dapat dikenali oleh perangkat berikutnya di jalur jaringan. Poin yang kedua, pengkodean ini memberikan pola yang dapat diprediksi yang dapat dikenali oleh perangkat berikutnya. Karakter lapisan signaling. Poin yang pertama, metode pensinyalan adalah bagaimana nilai bit 1 dan 0 diwakili pada media fisik. Poin yang kedua, metode pensinyalan akan bervariasi berdasarkan jenis media yang digunakan. Inilah contoh gambar dari karakter lapisan signaling. Pembahasan ketiga mengenai kabel tembaga. Kabel tembaga adalah jenis kabel yang paling umum digunakan dalam jaringan saat ini, mudah dipasang dan mewakili ketahanan rendah terhadap aliran arus listrik. Jenis kabel tembaga. Yang pertama, kabel tembaga twist tanpa pelindung, UTP. UTP adalah media jaringan yang paling umum interkoneksi host dengan perangkat jaringan lain perantara. Karakteristik utama OTP. Yang pertama, jaket luar melindungi kabel tembaga dari kerusakan fisik. Yang kedua, twist wire melindungi sinyal dari gangguan. Yang ketiga, insulasi plastik berkode warna sel elektrik mengisolasi kabel satu sama lain dan mengidentifikasi setiap pasangan. Poin kedua, jenis kabel tembaga serial twist wire atau bisa disingkat dengan STP. Karakteristik utama STP yang pertama adalah jaket luar melindungi kabel tembaga dari kerusakan fisik. Yang kedua, pelindung jalinan atau foil memberikan pelindungan EMI atau RFI. Poin yang ketiga, pelindung foil
Untuk setiap pasang kabel memberikan pelindungan EMI RFI. Yang poin keempat, insulasi plastik berkode warna secara 4 elektrik mengisolasi kabel satu sama lain dan mengidentifikasi setiap pasangan. Yang ketiga, kabel koaksial. Kabel koaksial karakteristiknya yang pertama adalah jaket kebal, luang, dan mencegah kerusakan fisik ringan. Yang kedua, kabel tembaga anyaman atau foil logam bertindak sebagai kawat kedua di sirkuit dan sebagai perisai untuk konduktor bagian dalam. Poin yang ketiga, lapisan isolasi plastik fleksibel. Yang keempat, konduktor tembaga digunakan untuk mengirimkan sinyal elektronik. Ada berbagai jenis konektor yang digunakan dengan kabel coax. Umumnya digunakan dalam situasi sebagai berikut. Yang pertama, instalasi nirkabel pasang antena ke perangkat nirkabel. Poin yang kedua, instalasi internet kabel ke tempat pelanggan. Inilah contoh dari kabel koaksial. Pembahasan yang terakhir mengenai kabel UTP. UTP memiliki 4 kabel tembaga berkode warna yang dipelintir menjadi satu dan terbungkus dalam selubung plastik fleksibel. Tidak ada perisai yang digunakan. UTP bergantung pada properti berikut untuk membatasi crosstalk. Yang pertama, pembatalan. Setiap kawat dalam sepasang kabel menggunakan polaritas yang berlawanan. Satu kawat negatif, kawat lainnya positif. Mereka dipelintir bersama dan medan magnet secara efektif mematakan satu sama lain dan di luar EMI dan RFI. Poin yang kedua, variasi dalam tikungan per kaki di setiap kawat dipelintir dan jumlah yang berbeda yang membantu mencegah crosstalk di antara kabel di kabel. Kabel UTP. Standar untuk UTP ditetapkan oleh TIA atau IEA 568 menstandarkan elemen-elemen seperti ini. Jenis kabelnya, panjang kabel, konektor, tereminisasi kabel, dan metode pengujian. Standar listrik untuk kabel tembaga ditetapkan oleh IEA yang menilai kabel sesuai dengan kinerjanya. Contoh hal meliputi kategori 3, kategori 5 dan 5E, kategori 6. Inilah contoh dari kabel UTP, bisa kita lihat di gambar sebelah kiri. Inilah jenis kabel UTP. Yang pertama ada jenis kabel UTP RJ45 konektor. Yang kedua ada Poly terminated UTP kabel. Yang ketiga ada RJ45 socket. Yang keempat ada Poly terminated UTP kabel. Sampai di sini saja presentasi dari saya. Bila ada kata-kata maupun penjelasan saya yang kurang dimengerti, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih yang telah menonton video saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.